Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas SI 303, dengan anggota materi, Heru Pangestu, dan saya sendiri, Firman Aprianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas presentasi ujian tengah semester di bidang cyber security dengan organisasi untuk autentikasi username dan password. Pendahuluan dan memberikan keamanan pada suatu software maupun informasi dari serangan cyber yang berpotensi untuk merusak sistem pada suatu aplikasi ataupun membocorkan data-data penting seperti data pribadi, media sosial, perbankan, dan transaksi digital. Demi keamanan, dalam mengakses data tersebut dibutuhkan suatu proses, yaitu proses autentikasi. Di mana autentikasi ini yaitu proses untuk memverifikasi identitas anggota perangkat sistem sebelum memberikan akses ke sumber daya tertentu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang akses informasi atau sistem yang dilindungi. Berikut perancangan program autentikasi dalam sistem kampus online sebagai contohnya, di mana dalam program ini memungkinkan pengguna untuk mengakses tiga hal utama, yaitu login, ganti password, dan register. Dalam program terdapat penggunaan import space seperti using system yang digunakan untuk menyediakan berbagai kelas dasar seperti operasi input-output dan fungsi dasar lainnya. Kemudian ada using system.collection.generic yang digunakan untuk menyediakan koleksi data generik seperti dictionary yang digunakan untuk menyimpan data. Pada program ini membuat dictionary dengan nama users yang digunakan untuk menyimpan pasangan data string untuk username dan admin. Untuk nama kelas pada program ini bernama Cyber Security Program. Pada program ini juga terdapat penggunaan beberapa variabel seperti max attempt dengan tipe integer yang digunakan untuk mengatur jumlah percobaan login yang diperbolehkan. Dalam program ini terisi 3, maka pengguna nantinya hanya dapat mencoba login hingga 3 kali percobaan. Kemudian ada variabel akses dengan tipe bool yang digunakan untuk menyimpan status akses login. Nilai awal dideklarasikan sebagai false untuk menunjukkan bahwa pengguna belum berhasil login. Kemudian ada penggunaan while yang digunakan untuk program agar terus berjalan sampai diberhentikan oleh kondisi tertentu dalam program. Untuk tampilan awal, yaitu akan muncul tampilan sistem kampus online dan instruksi untuk mengetik A untuk login, ketik B untuk ganti password, dan ketik C untuk register, di mana input yang dimasukkan oleh pengguna nantinya akan disimpan dalam variabel respon. Selanjutnya, jika input yang dimasukkan oleh pengguna adalah kode A, maka akan muncul tampilan menu silakan login, yang dimana pengguna diharuskan untuk memasukkan username. Setelah itu akan dilakukan validasi username dengan data yang ada di dictionary user yang telah dibuat sebelumnya. Jika username yang dimasukkan itu tidak ada di dalam data dictionary, maka akan muncul tampilan username tidak ditemukan, harap coba kembali, dan continue. Continue ini digunakan untuk program kembali ke awal. Tetapi jika username yang diinputkan itu ternyata ada di dalam dictionary, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses loop, di mana pengguna nantinya diharuskan untuk memasukkan password. Selanjutnya, password yang diinputkan akan dilakukan pengecekan dengan data yang ada di dictionary user. Jika password yang diinputkan itu sesuai dengan data yang ada di dictionary, maka variabel akses akan menjadi true dan break untuk keluar dari proses loop. Dan jika akses menjadi true, maka akan muncul tampilan akses berhasil dan selamat datang di sistem kampus online dan return, yaitu untuk mengakhiri program, untuk keluar dari program. Tetapi jika password yang diinputkan oleh pengguna ternyata tidak cocok dengan data yang ada di dictionary, maka
akan muncul tampilan username atau password salah, coba lagi, dan sisa limit. Jadi di sini ada max attempt dikurangi attempt, di mana max attempt itu yang kita deklarasikan di awal itu 3, dikurangi attempt, yaitu attempt awal itu akan 1, hingga attempt ini kurang dari max attempt, berarti kurang dari 3. Untuk melakukan di mana berarti nanti pengguna hanya 3 kali percobaan untuk mencoba masuk ke dalam sistem. Jika 3 kali percobaan gagal, maka akan muncul tampilan akses ditolak dan silakan untuk hubungi admin. Selanjutnya, jika kode yang diinputkan oleh pengguna ternyata adalah kode B, maka akan muncul tampilan menu ganti password, di mana pengguna diharuskan untuk memasukkan username, memasukkan password lama, dan memasukkan password baru. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan username dengan data yang ada di dictionary users. Jika username yang diinputkan ternyata tidak ada di dalam atau tidak cocok dengan data yang ada di dictionary users, maka akan muncul tampilan username tidak ditemukan, harap coba kembali dan continue untuk kembali ke awal. Tetapi jika ternyata username yang diinputkan itu ada di dalam atau cocok dengan data yang ada di dictionary users, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk validasi password lama. Apakah password lama yang diinputkan juga cocok dengan data yang ada di dictionary? Jika cocok, maka akan dilakukan untuk pengecekan kekuatan password baru dengan melalui fungsi is strong password. Setelah itu, jika memenuhi kriteria yang ditentukan yang ada di fungsi strong password, maka password baru akan dimasukkan atau disimpan ke dalam dictionary user. Selanjutnya, pengguna diharuskan untuk memasukkan konfirmasi password baru. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah konfirmasi password baru sama dengan password baru. Jika sama, maka akan muncul tampilan password berhasil diperbaharui. Silakan login dengan password baru dan continue untuk kembali ke awal. Tetapi jika konfirmasi password baru ternyata tidak sama dengan password baru, maka akan muncul tampilan password gagal diperbarui, konfirmasi password tidak sama, dan continue, yaitu untuk kembali ke awal. Kemudian jika ternyata password baru yang diinputkan itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada di fungsi strong password, maka akan muncul tampilan password Anda lemah, password harus mengandung huruf besar, kecil, angka, dan simbol dengan panjang minimal 6 karakter dan continue untuk kembali ke awal. Nah, selanjutnya jika ternyata password lama yang diinputkan itu tidak cocok dengan data yang ada di dictionary users, maka akan muncul tampilan username atau password salah, coba lagi dan continue untuk kembali ke awal. Selanjutnya, jika ternyata kode yang diinputkan oleh pengguna ternyata adalah kode C, maka akan muncul tampilan register akun di mana pengguna diharuskan untuk memasukkan username. Kemudian username akan dilakukan pengecekan dengan data yang ada di dictionary. Jika username yang diinputkan itu ternyata ada atau dengan data yang ada di dictionary users, maka akan muncul tampilan username sudah ada, silakan coba lagi dan continue untuk kembali ke awal. Tetapi jika username yang diinputkan itu ternyata tidak ada di dalam atau tidak terdaftar di data dictionary users, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengguna diharuskan untuk memasukkan password. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan kekuatan password dengan melalui fungsi is strong password. Jika memenuhi kriteria yang ada di fungsi is strong password, maka eh, password akan disimpan ke dalam dictionary user dan akan muncul tampilan username dan password berhasil. Silakan login dengan username dan password yang dibuat dan continue untuk kembali ke awal. Namun, jika password yang dibuka tidak sesuai dengan kriteria yang ada di fungsi strong password, maka akan muncul tampilan password Anda lemah, password harus mengandung huruf besar, kecil, angka, dan simbol dengan panjang minimal 6 karakter dan continue untuk kembali ke awal. Berikut untuk fungsi strong password yang digunakan untuk memvalidasi kekuatan password dengan beberapa kriteria melalui penggunaan beberapa variabel seperti hash uppercase untuk menyimpan status apakah password mengandung huruf besar,
kemudian hash lowercase untuk menyimpan status apakah password mengandung huruf kecil, kemudian hash digit untuk menyimpan status apakah password mengandung angka, dan hash spesial untuk menyimpan status apakah password mengandung simbol, di mana keempat variabel ini dideklarasikan sebagai false yang berarti awalnya belum memenuhi kriteria. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap panjang password. Jika ternyata panjang password itu kurang dari 6, maka akan mengembalikan nilai false yang menandakan password tidak cukup kuat dan menampilkan pesan panjang password yang diinputkan dan segera keluar dari fungsi ini melalui return false. Tetapi jika ternyata panjang password itu sama dengan 6 atau lebih dari 6, maka akan masuk ke tahap berikutnya for each untuk melakukan iterasi di mana setiap karakter password yang diberikan akan disimpan ke dalam variabel A yang bertipe char, yaitu tipe data tunggal. Di setiap karakter dalam variabel A ini nantinya akan diperiksa untuk apakah memenuhi salah satu dari kriteria yang diinginkan seperti huruf kapital, huruf kecil, angka, ataupun simbol. Di mana fungsi perintah ini char.isUpper itu digunakan untuk memeriksa apakah karakter A itu adalah huruf besar. Jika benar, maka variabel hash uppercase menjadi true yang menandakan password mengandung setidaknya satu huruf besar. Kemudian akan diperiksa melalui perintah char.isLower itu memeriksa apakah karakter A itu mengandung huruf kecil. Jika mengandung huruf kecil, maka variabel hash lowercase menjadi true yang menandakan bahwa password setidaknya ada satu huruf kecil. Kemudian melalui perintah char isDigit itu untuk memeriksa apakah variabel A mengandung angka. Jika mengandung angka, maka variabel hashDigit akan menjadi true yang menandakan bahwa password setidaknya ada satu angka. Kemudian di sini ada seru char.isLetter or digit itu memeriksa apakah password itu yang disebutkan bukan angka ataupun huruf. Nah, jika benar, maka spesial, variabel hash spesial akan menjadi true yang menandakan bahwa passwordnya ada satu simbol, yaitu bukan huruf ataupun angka. Kemudian untuk return ini digunakan untuk kembalikan nilai true jika password memenuhi kriteria satu huruf kecil, satu huruf besar, angka, maupun simbol, yang menandakan bahwa password cukup kuat. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan nilai false, yang berarti password tidak cukup kuat. Selanjutnya untuk pengujian program, akan dijelaskan oleh rekan saya, Edo. Baik, selanjutnya pengujian program. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengujian program autentikasi username dan password. Untuk pengujian program, di sini kami membagi tiga skema, yaitu skema A untuk melakukan login, skema B untuk melakukan pergantian password, dan skema C untuk melakukan registrasi username dan password yang baru. Untuk skema A, terdapat tiga pengujian. Untuk pengujian pertama, yaitu input username tidak terdaftar. Berikut merupakan hasil dari program yang telah dijalankan, di mana sistem akan menampilkan username tidak terdaftar ataupun tidak ditemukan. Harap coba kembali. Hal tersebut dikarenakan username yang dimasukkan oleh user, yaitu eh, sorry, yaitu admin 1 tidak terdaftar pada data dictionary. Lalu pada pengujian kedua, input username terdaftar, tetapi password yang dimasukkan salah. Berikut merupakan hasil program yang sudah dijalankan. Akses pada sistem akan menampilkan akses ditolak, silakan untuk menghubungi admin. Hal tersebut dikarenakan username yang sudah terdaftar, tetapi password yang dimasukkan ternyata salah ataupun tidak sesuai pada data dictionary. Pada hasil program berikut juga, username akan diberikan 3 kali kesempatan untuk memasukkan password yang sesuai pada data dictionary. Lalu pengujian 3, yaitu input username terdaftar,
dan input password benar. Bisa kita lihat pada hasil program yang sudah dijalankan, sistem akan menampilkan akses berhasil, selamat datang di sistem kampus online. Hal tersebut dikarenakan username yang dimasukkan dan password yang dimasukkan oleh user sudah sesuai pada data dictionary. Lalu selanjutnya skema B. Pada skema B terdapat 5 pengujian. Untuk pengujian yang pertama, input username tidak terdaftar, input password lama benar ataupun salah, lalu input password baru salah ataupun benar. Bisa kita lihat pada hasil program yang sudah dijalankan, username tidak ditemukan, harap coba kembali. Hal tersebut dikarenakan username yang dimasukkan oleh user tidak terdaftar pada data dictionary. Meskipun password lama ataupun password baru benar ataupun salah. Lalu pengujian kedua, input username terdaftar, tetapi password lama salah, lalu password baru benar ataupun salah. Pada sistem akan menampilkan username atau password salah, coba kembali. Hal tersebut dikarenakan username yang dimasukkan oleh user sudah sesuai pada data dictionary, akan tetapi password lama yang dimasukkan oleh user tidak sesuai data dictionary. Meskipun password yang baru sudah sesuai ataupun benar, dalam arti password baru yang dimasukkan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Lalu pengujian ketiga, input username terdaftar, input password lama benar, akan tetapi input input password baru salah. Bisa kita lihat pada hasil program yang dijalankan, username yang dimasukkan oleh user dan juga password yang dimasukkan oleh user sudah sesuai pada data dictionary, akan tetapi password yang dimasukkan tidak sesuai kriteria. Artinya, kriteria password tersebut harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan panjang minimal 6 karakter. Maka sistem akan menampilkan password Anda lemah. Lalu pengujian keempat, input username terdaftar, begitu juga dengan password lamanya, lalu password baru benar karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, lalu konfirmasi password baru salah. Artinya pada saat user memasukkan password konfirmasi password baru, password yang dimasukkan tidak sama dengan password baru yang sebelumnya dimasukkan. Bisa kita lihat pada hasil program yang sudah dijalankan, sistem akan menampilkan password baru gagal diperbarui, konfirmasi password tidak sama. Lalu pengujian kelima, input username dan password lama benar ataupun sudah terdaftar, lalu input password baru dan konfirmasi password baru sudah sama. Maka pada sistem akan menampilkan password berhasil diperbarui, silakan login dengan password baru. User akan melakukan login dengan menggunakan password baru. Bisa kita lihat bahwa akses berhasil, lalu user akan dapat masuk ke sistem kampus online dengan menggunakan password baru. Lalu skema C, yaitu user akan melakukan registrasi username dan password yang baru. Pada skema C terdapat 3 pengujian. Untuk pengujian pertama, input username terdaftar. Maka pada sistem akan menampilkan username sudah ada, silahkan coba lagi. Hal tersebut karena username admin sudah terdaftar pada data dictionary. Lalu pengujian kedua, input username baru. Maaf, eh, untuk pengujian kedua seharusnya input username, ya maksudnya yang baru, lalu password yang baru salah. Artinya password yang baru tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan. Bisa kita lihat pada hasil program, password yang dimasukkan oleh user lemah,
karena tidak mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan panjang minimal 6 karakter. Lalu pada pengujian 3, username yang dimasukkan oleh user adalah username yang baru, lalu input password yang baru adalah sesuai dengan kriteria. Bisa kita lihat pada hasil program yang sudah dijalankan, sistem akan menampilkan username dan password berhasil dibuat. Silakan login dengan username dan password yang berhasil dibuat. Lalu, user akan melakukan login dengan menggunakan username yang baru dan juga password yang baru. Bisa kita lihat, sistem akan menampilkan akses berhasil dan user dapat masuk pada sistem kampus online. Lalu, untuk kesimpulan, berdasarkan program autentikasi dan username yang telah kami rancang dan buat, bisa kita tarik kesimpulan bahwa cybersecurity adalah sebuah konsep ataupun sistem untuk melindungi keamanan dari serangan yang dapat berpotensi untuk merusak sistem. Salah satu implementasi cybersecurity adalah autentikasi yang bertujuan untuk melakukan proses verifikasi ataupun validasi identitas pengguna sehingga pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses sistem. Lalu pada program yang telah kami rancang dan buat, dapat disimpulkan bahwa program autentikasi dengan menggunakan username dan admin sudah berjalan dengan baik dan dapat mengatasi potensi risiko keamanan dengan membatasi login sebanyak 3 kali. Selain itu, untuk kriteria password yang kuat harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol dengan panjang minimal karakter yaitu 6 karakter. Untuk validasi password dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap karakter password yang harus memiliki minimal masing-masing satu dari kriteria tersebut. Terakhir, untuk memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses sistem dan mengganti password adalah pengguna yang memiliki username dan password yang valid. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.